Siyempre, dapat maganda ka. Yan. Smile ka dito sa camera, ha? Lihad ka na konti, lihad ka na konti. Good daw. Very good. Nice. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Happy, seorang mahasiswi keperawatan yang telah lama berkuliah, namun sampai saat ini belum juga lulus. Meskipun seharusnya berada di kelas, Happy masih menjalani pekerjaan sampingan sebagai tukang pijit yang melayani pelanggan dari rumah ke rumah. Hindi nga. Tara, kain mo tayo. Busog pa ako eh. Salah satu pelanggannya adalah seorang pria bernama Sargento. Saat memberikan layanan pijit, kegiatan tersebut justru berubah menjadi sesi bermain futsal. Setelah mendapatkan bayaran yang cukup besar, Happy pergi mencari pelanggan lain. Ternyata Happy sudah cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Awalnya mereka berniat main 3 lawan 1, tapi karena uang mereka belum cukup, mereka hanya meminta nomor Happy untuk memesan jasanya di lain waktu. Bye! Happy melanjutkan pekerjaan dengan menemui pelanggan lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan permainan futsal setelah sesi pijat selesai. Setelah dibayar, Happy pun segera membersihkan dirinya agar badannya lebih fresh kembali. Keesokan harinya, Happy kembali bolos kuliah dan justru kembali mencari pelanggan dengan membawa tas koper warna merah. Saat melihat sebuah mobil dengan tanda khusus, Happy mendekati pemilik mobil yang ternyata bernama Precious. Precious membutuhkan jasa tukang pijit dan Happy dengan antusias ikut bersama dengannya. Sebelum mulai sesi pijit, mereka makan bersama di sebuah restoran, di mana Happy menceritakan pengalamannya terjun di dunia pijit memijit. Meskipun sulit mengatur waktu, bayaran yang diterimanya sepadan. Precious sendiri bekerja sebagai perencana pernikahan dan dia merupakan seorang wanita sukses dan berbakat. Precious yang menyadari kecantikan Happy kemudian menawarinya kesempatan untuk menjadi seorang model. Happy lalu dibawa ke rumah megah Precious. Ketika Happy sedang memijit, Precious kembali menawari Happy menjadi model dengan bayaran yang sangat besar. Karena sedang membutuhkan uang, Happy akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Happy kembali ke rumah Precious untuk melakukan sesi foto. Sementara Happy berada di kamar mandi, Precious dihubungi oleh mantan model yang belum dibayar dalam waktu yang lama. Precious menolak membayar dengan berbagai alasan, bahkan sampai mencabut kartu dari handphonenya agar tidak terus-terusan diteror oleh mantan model tersebut. Mereka kemudian naik ke lantai atas di mana studio pemotretan berada. Semua perlengkapan mulai dari make up, pakaian, celana hingga sepatu tersedia lengkap di sana. Fotografer bernama Leo datang dan disambut oleh Precious. Oh, yung sexy magazine? Eh, di ba na kinukuha mo? Hindi pa kita makontak. Saan ka ba galing? Precious kemudian memperkenalkan Happy sebagai model untuk proyek majalah kalender terbaru. Happy kemudian di makeover dan didandani hingga terlihat cantik. Bakit nga ba? Ito na lang. Sabagay. Selama sesi pemotretan, Happy bertanya-tanya tentang hubungan antara Precious dan Leo. Precious menjelaskan bahwa mereka bisa saja bersama, tetapi ia memilih untuk tidak mencampurkan kehidupan cinta dan pekerjaan. Ketika Happy berpose seksoy, Precious terlihat melotot seakan melarang Leo untuk memandangi Happy. Sementara itu, Leo tampak antusias akan mengajak Happy untuk berpose lebih provokatif dengan pakaian yang lebih wow. Setelah sesi pemotretan selesai, Happy berpamitan untuk pulang. Sementara Leo dan Precious langsung menggelar permainan futsal. Terungkap bahwa mereka memiliki hubungan khusus, namun entah mengapa hal ini ditutupi dari Happy. Di tempat gym, Precious ditemui oleh seorang pria bernama Dory yang sangat ingin bekerja sebagai model untuk pemotretan. Tetapi saat itu Precious tidak memerlukan model pria. Na ang beauty ko, life, simple pleasures. Wanita lain bernama Guine juga datang dan mereka berbincang sambil berolahraga. Sementara itu Happy yang sedang tidur dibangunkan oleh pesan gombal dari Leo. Ternyata Leo sangat tertarik kepada Happy dan memintanya untuk datang memberikan pijitan. Happy setuju dan langsung menuju ke kamar Leo. Saat melihat hasil foto, Leo bertingkah tak terduga.
Tetapi Happy menghentikannya karena teringat pada Precious. Namun saat itu Leo yang tidak bisa menahan keinginannya untuk bermain futsal, ditambah lagi Happy yang juga ternyata menyukai Leo. Akhirnya mereka bermain futsal bersama. Happy tinggal cukup lama di sana karena belum puas bermain futsal dengan Leo. Setelah Happy pulang, Leo pergi ke ruangan yang katanya rahasia. Ternyata dia merekam semua kegiatan bermain futsal dengan Happy lewat CCTV. Leo mengcopy file video tersebut dan memasukkannya ke sebuah harddisk. Lalu pada malam harinya, Precious pergi ke kamar dan mengajak Leo untuk bermain futsal dengannya. Namun Leo yang kelelahan menolak untuk diajak bermain futsal. Keputusan Leo itu membuat Precious kesal dan dia mengendap-endap pergi ke ruangan rahasia milik Leo. Di sana dia menemukan rekaman Leo yang sudah bermain futsal dengan Happy. Keesokan harinya saat Happy datang, Precious mulai memasang wajah masam karena kesal dengan kelakuan Leo yang bermain futsal dengan modelnya tanpa persetujuan Precious. Leo yang menyadari itu langsung memeluk Precious di hadapan Happy seolah-olah menegaskan bahwa cintanya hanya untuk Precious seorang. Sementara bermain futsal dengan Happy hanya untuk bersenang-senang. Singkat cerita, Precious melakukan pertemuan eksklusif dengan seorang kakek asal Jepang bernama Gary. Ternyata Precious menjual foto-foto Happy kepada Gary dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Precious membelikan beberapa baju baru untuk Happy. Happy memang jarang membeli baju baru karena semua uangnya habis untuk biaya kuliah dan biaya hidupnya. Melihat ada kesempatan, Precious pun menawarkan Happy untuk tinggal bersamanya dengan syarat bahwa Happy harus menjadi model terkenal dan melakukan lebih banyak sesi foto. Sebelum Happy datang, Leo memasang kamera di dekat ruangan tengah. Malamnya mereka bertiga mengadakan minum-minum untuk merayakan ulang tahun Leo. Ketika mereka sudah mulai mabruk, ketiganya menjadi lebih berani dan menegangkan. Permainan futsal pun digelar dengan Leo harus menjebol 2 gawang sekaligus. Hari berikutnya setelah kuliah, Happy bertemu dengan Sargento. Ternyata Sargento sudah merindukan permainan futsal bersama Happy. Namun mereka tidak bisa pergi bermain saat itu karena masih ada kelas. Setelah bertukar nomor handphone, keduanya pun berpisah. Oh, magkondom ka palagi ah. Mahawaan mo pa ako ng kalibugan mo. Tak lama kemudian, seorang sersan dan anak buahnya mendatangi Sargento. Terlihat mereka sepertinya bersekongkol menjalankan suatu misi. Lalu malam harinya rumah Precious sudah dikepung oleh polisi. Happy yang tidak mengetahui situasi datang ke sana dengan niat datang bekerja. Namun Happy justru dimintai keterangan oleh sersan karena diduga terlibat dalam menjual foto bermain futsal secara online. Pag-usapan na lang natin to sa opisina. Disinilah Happy menyadari bahwa dia dijebak untuk bermain futsal dengan Leo agar videonya bisa direkam dan diperjualbelikan. Polisi membawa Happy ke rumah Gary yang sebelumnya membeli foto-foto Happy dari Precious. Namun alih-alih mendapatkan hukuman, sersan malah memaksa Happy untuk bermain futsal bersamanya dengan harapan nama Happy akan bersih. Happy yang tidak suka basa-basi langsung setuju dengan permintaan sersan dan kegiatan penuh keringat pun berlangsung dengan sangat liar. Setelah selesai, Happy pun langsung bergegas pergi. Dia juga mengirim pesan berisi ancaman kepada sersan. Ternyata Happy telah merekam semua kegiatan mereka. Dan jika sersan tidak mengikuti arahan Happy, video tersebut akan disebar. Sersan akan kehilangan nama baik dan pekerjaannya. Sementara itu, Leo dan Precious berusaha menghindari kejaran polisi setelah resmi menjadi buronan karena memperjualbelikan konten video bermain futsal. Mereka kembali ke rumah lama mereka yang juga merupakan tempat rahasia untuk bermain futsal sambil melepas rindu. Namun tanpa mereka ketahui, Happy telah mengintai mereka dari kejauhan. Saat Precious pergi, Happy segera mendatangi Leo. Leo seketika langsung panik mencari berbagai alasan untuk menyembunyikan kelakuannya. Saat Leo sudah mulai termakan godaan, Happy langsung pamit dan pergi meninggalkannya. Happy kemudian menuju ke sebuah kafe untuk bertemu dengan sersan. Meski awalnya sersan emosi dan ingin menghajar Happy, namun karena Happy memiliki video mereka bermain futsal, sersan tidak mampu melawannya. Di sini Happy meminta sersan memperkuat posisinya sebagai korban dan bukan terdakwa, sekaligus mendekati Precious untuk mengorek informasi yang lebih lanjut. Sabi mo eh,
Ketika di kosannya, Happy menunjukkan sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Teman Happy yang bernama Joy akan berpura-pura menjadi model baru untuk Precious dan Leo. Misi mereka adalah merekam semua percakapan Precious dan melacak lokasi studio baru mereka. Kailangan kong galing. Wala, ganda pa lang. Precious yang belum kapok benar-benar merekrut Joy sebagai talenta baru. Saat mengobrol di kafe, Sersan menyamar dan berpura-pura menanyakan tentang studio foto yang sangat bagus. Tentu saja Precious dengan antusias menawarkan tempatnya. Salamat ha. Lalu seperti biasa Joy dibawa ke studio dan diperkenalkan dengan Leo. Joy pun merekam semuanya lewat pulpen yang diberikan oleh Happy. Ang mag-ayos niya. Okay. Joy. Malamnya Joy pergi jalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan Sersan yang masih belum menemukan studio foto yang bagus. Joy pun menawarkan Leo untuk memotret Sersan. Tentu saja Leo setuju karena dia sedang butuh uang. Sige tol. Pare, nice to meet you. Setelah semua bukti terkumpul, Happy dan Sersan menyusun rencana untuk menangkap Leo dan Precious. Galing. Galing ha. Intro pa lang. Tara na, pasok na tayo sa loob para mapakita ko rin sa studio namin. Happy mendatangi rumah Leo dan memberikan rekaman sebagai bukti bahwa Precious dan Leo bekerja sama mencari talenta untuk video bermain futsal. Mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Happy kini memegang semua bukti yang akan memberatkan Leo dan Precious. Keesokan harinya Happy menemui Precious di tempat gym. Dia menunjukkan video rekaman Leo yang sedang berbicara dengan Sersan. Happy memberitahu bahwa dia telah bekerja sama dengan Sersan untuk menyeret Precious dan Leo ke penjara atas kasus jual beli foto dan video. Precious yang panik segera pergi menjemput Leo ke rumah. Tatawagan na lang kita. Okay. Namun saat Leo masuk ke dalam mobil, Happy sudah ada di sana dan menodongkan pistol kepada mereka. Happy mengambil paksa dompet, HP, dan barang berharga lainnya dari mereka. Meskipun sempat terjadi negosiasi, tapi Happy tidak peduli lagi dengan mereka. Ia memaksa Precious untuk menyetir ke arah jalan yang sepi, sementara Happy keluar bersembunyi ke semak-semak sambil membawa koper merahnya. Tak lama kemudian Sersan datang dan Precious serta Leo disuruh merangkak keluar untuk menyerahkan diri. Dalawa, ang gagaling naman loko ng tao ha. Shoot! Saat Sersan lengah, Leo menerjangnya hingga senjatanya terjatuh. Di tengah pergulatan yang sengit, Precious yang panik mengambil pistol itu dan mendorong mereka berdua. Precious lalu meletakkan pistol itu di tangan Sersan untuk menghilangkan jejak. Namun ternyata Sersan masih hidup dan langsung mendor Precious. Setelah itu baru Happy keluar dari semak-semak. Dia mengambil kain putih dan membersihkan bekas sidik jari dari senjata itu, lalu meletakkannya di tangan Leo agar seolah-olah Leo yang melakukan semuanya. Happy kemudian berjalan dengan koper merahnya. Dia membagikan pakaian dan barang rampasan kepada para tunawisma di jalan. Happy juga membakar semua file dan foto-foto yang menjadi penyebab semua kekacauan ini dengan tujuan menghapus semua kenangan kelamnya. Akhirnya Happy membuang koper merahnya, menandakan bahwa dia akan berhenti menjadi tukang pijit khusus dan memulai kehidupan baru, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.